Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut pelajarannya bab 3 tentang perkembangan komputer. Dibaca bawahnya. Dahulu komputer hanya digunakan untuk melakukan perhitungan. Kini komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk menghitung, komputer juga digunakan untuk mengetik, menganalisis data, dan membuat film. Tahukah kamu bahwa lampu lalu lintas pun menggunakan komputer? Lampu lalu lintas dikendalikan oleh program komputer. Program tersebut dibuat oleh manusia, kemudian ditanam di komputer yang ada di badan mesin lampu lalu lintas. Pada zaman modern ini, kita menggunakan komputer untuk melakukan berbagai kegiatan di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, transportasi, ekonomi, bahkan seni. Dapatkah kamu membayangkan seperti apa bentuk komputer yang pertama kali dibuat? Siapakah penemu komputer? Bagaimana dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita pelajari bersama. Dibuka bukunya. Halaman 75. A. Sejarah perkembangan komputer. Coba perhatikan berbagai komputer di sekitarmu. Coba sebutkan apa saja peran komputer dalam kehidupanmu. Berikut beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komputer meja atau desktop komputer, komputer jinjing atau laptop, telepon pintar atau smartphone. Kini komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop yang mudah dibawa kemana-mana, hingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Apakah kamu tahu bahwa pada zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan? Ini contoh-contoh model komputer zaman dulu ya. Yang pertama ada model rakitan atau analytical engine, yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Yang kedua ada replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram Z1, dibuat oleh Conrad Zuse. Yang ketiga ada Colossus, merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Yang keempat ada ENIAC, merupakan komputer digital pertama. ENIAC dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Lanjut, 76. 1. Perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. A. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai tahun 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Nah, ini contoh tabung vakum ukuran besar digunakan pada komputer generasi pertama. Yang kedua ada generasi kedua. B. Generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. C. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Ini contoh gambar sirkuit terpadu yang masih digunakan pada komputer hingga sekarang. D. Generasi keempat dari tahun 1972 sampai tahun 2010. Komputer generasi keempat menggunakan microprocessor atau lebih dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Microprocessor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Jadi microprocessor itu sesuai namanya, micro itu kecil, berarti prosesor yang kecil. E. Generasi kelima dari tahun 2010 sampai sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Mulai dari awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang pesat. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif untuk mengembangkan teknologi tersebut. Perhatikan tabel sejarah perkembangan komputer berikut. Pada tahun 1822,
Charles Babbage mengembangkan konsep difference engine atau mesin diferensial. Difference engine adalah mesin komputasi otomatis pertama. 1837, Charles Babbage menggunakan konsep analytical engine atau mesin analitis. Analytical engine merupakan cikal bakal komputer mekanis. 1936, Conrad Hughes menciptakan Z1. Z1 adalah komputer elektromekanis pertama yang dapat diprogram. 1936, Alan Turing mengembangkan Turing Machine atau mesin Turing. Mesin Turing adalah konsep mesin yang menjadi dasar teori komputasi dan komputer. 1937, John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry mulai mengembangkan Atanasoff-Berry Computer atau ABC. Atanasoff-Berry Computer atau ABC disahkan sebagai komputer digital pertama meskipun tidak dapat diprogram. 1941, Conrad Hughes menciptakan Z3. Z3 merupakan mesin penghitung yang dapat menjalankan program sepenuhnya. 1943 sampai 1944, Tommy Flowers mengembangkan Colossus. Colossus digunakan untuk membantu memecahkan kode rahasia Jerman di Perang Dunia II. 1943 sampai 1946, J. Presper Eckert dan John Mauchly menciptakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer. ENIAC dianggap sebagai komputer digital pertama karena dapat berfungsi penuh dan dapat diprogram ulang. 1948, Tom Kilburn menciptakan Manchester Baby. Manchester Baby adalah komputer pertama yang menjalankan perangkat lunak. 1949, Maurice Wilks dan timnya membuat Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau EDSEC. EDSEC merupakan komputer dengan metode penyimpanan program. 1950, John Mauchly dan J. Presper Eckert menciptakan UNIVAC atau Universal Automatic Computer. UNIVAC merupakan komputer pertama yang dapat menyimpan dan menjalankan program dari memori. 1969, jaringan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dibangun. ARPANET memungkinkan beberapa komputer dalam satu jaringan saling berkomunikasi. 1975, perusahaan komputer Microsoft berdiri. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. 1976, Steve Wozniak merancang dan membuat komputer Apple I. Apple I adalah komputer meja buatan perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. 1981, Adam Osborne memperkenalkan Osborne I. Osborne I dianggap sebagai komputer portable atau laptop yang sesungguhnya. 1983, ARPANET mulai menggunakan sistem TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sistem jaringan dari jaringan ini menjadi cikal bakal Internet. 1989, ISP Internet Service Provider pertama mulai melayani pelanggan. ISP atau penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet. 1991, Tim Berners-Lee merilis World Wide Web atau WWW. WWW adalah tampilan grafis dari internet yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan peramban web. 1994, David Filo dan Jerry Yang mendirikan Yahoo. Yahoo merupakan salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di internet. 1998, Larry Page dan Sergey Brin mendirikan perusahaan Google. Google didirikan untuk memasarkan mesin pencari Google Search. 2000, Robin Li mendirikan Baidu, perusahaan teknologi Tiongkok. Mesin pencari Baidu merupakan mesin pencari terbesar kedua di dunia setelah Google. 2001, Wikipedia diluncurkan. Wikipedia adalah ensiklopedia daring yang dapat diedit oleh penggunanya. 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook yang kemudian berganti nama menjadi Facebook pada tahun 2005. Facebook adalah media sosial daring yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. 2005, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim meluncurkan YouTube. YouTube adalah situs tempat pengguna dapat saling berbagi video. 2007, perusahaan Apple meluncurkan Apple iPhone. Apple iPhone menggunakan sistem operasi untuk telepon genggam buatan Apple yaitu iOS. 2007, perusahaan Google meluncurkan Android Beta. Android merupakan sistem operasi untuk telepon genggam. 2008, T-Mobile meluncurkan telepon pintar atau G1 HTC Dream.
G1 merupakan sistem operasi khusus telepon genggam terbaru dari Google, yaitu Android versi 1.0. 2009 Microsoft meluncurkan mesin pencari Bing. Bing merupakan mesin pencari terbesar ketiga di dunia setelah Google dan Baidu. 2010 Kevin Systrom dan Mike Krieger meluncurkan Instagram. Instagram adalah media sosial tempat berbagi foto dan video. 2012 Raspberry Pi dirilis. Raspberry Pi adalah komputer kecil dan murah yang dapat dihubungkan ke televisi dan keyboard. 2015, Apple meluncurkan Apple Watch. Apple Watch adalah jam tangan pintar buatan perusahaan Apple Inc. Para penemu memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impiannya. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Belajarlah dengan rajin dan jangan menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.